Jangan pergi boleh tidak? Kenapa kamu sendiri di sini sambil menggendong anak? Apa kamu bertengkar dengan Liu Huo? Kamu baik-baik saja. Aku sangat baik. Aku punya suami yang mencintaiku. Aku punya mertua yang menyayangiku. Aku adalah wanita paling bahagia di dunia ini. Aku bilang begitu. Apa kamu merasa lebih tenang? Bukan seperti itu. Tidak ada hari di mana aku tidak memikirkanmu, tidak merindukanmu. Aku berharap kamu baik-baik saja. 1 tahun. Kamu tidak memberi aku satu kata, satu kalimat. Tidak ada satu pesan pun yang kamu tinggalkan untukku. Kamu berharap aku baik-baik saja. Bolehkah kamu mendengarkan penjelasanku? Penjelasan Xiang Hui. Dulu kamu punya banyak kesempatan untuk menjelaskan. Tapi kamu memilih untuk menyerah. Kamu menghindariku saat aku paling menderita. Saat aku paling tidak berdaya, kamu menghindariku. Apa yang sebenarnya aku lakukan sampai kamu sangat takut padaku? Apa yang kamu lakukan sampai tidak berani menemuiku? Kamu benar-benar menghilang selama 1 tahun. Bagaimana kamu menjelaskannya? Maaf. Bisakah kamu tenang? Bagaimana aku bisa tenang? 6 tahun. Xiang Hui. Kita bersama selama 6 tahun. Kita telah melewati begitu banyak momen indah. Kamu bilang kamu akan menikah denganku. 6 tahun perasaan kamu bilang tidak mau lagi. Bagaimana aku bisa tenang? Kamu tahu bagaimana aku melewati waktu ini. Kamu tahu bagaimana aku menghadapi keluarganya. Kamu tidak tahu. Tapi semua ini tidak ada hubungannya denganmu lagi. Aku sekarang sangat baik. Aku sekarang adalah istri orang lain. Aku sudah menikah. Semua yang aku miliki sekarang tidak ada hubungannya lagi denganmu. Sekarang panggil aku Nyonya Liu. Halo? Kamu di rumah? Aku perlu bicara denganmu. Nanti ketemu ya. Kak Yuki Xiaoqing. Kenapa kamu buru-buru cari aku? Aku nemu sesuatu.
Sebelum menikah dengan Liu Huo Maoyaya. Punya pacar dan mereka sudah pacaran selama 6 tahun. Aku curiga anaknya Maoyaya. Mungkin bukan anaknya Liu Huo. Kak, aku lupa kasih tahu kamu sesuatu. Lihat ini. Ini aplikasi khusus untuk kehamilan. Aku pernah pakai ini untuk menghitung waktu kehamilan Maoyaya. Waktu itu kamu dan Kak Huo belum putus. Aku nggak percaya kalau Kak Huo waktu itu sama Maoyaya. Kak Huo bukan tipe orang seperti itu. Xiao Qing, kita harus cari tahu kebenarannya. Dan jangan sampai ketahuan, oke? Terus aku harus gimana? Gini, kamu cari cara. Ambil rambut anak dan Liu Huo buat apa? Kamu pergi dulu, nanti aku kasih tahu. Kalau gitu aku pergi dulu. Pak An, ruang komando sudah aku siapkan. Kapan kamu mau datang lihat? Xiang Hui. Pak An, aku ada urusan sekarang. Kamu kasih tahu aku kalau sudah datang ya? Xiang Hui. Aku tanya kamu kemarin malam. Apakah kamu ketemu Maoyaya? Enggak kok. Kamu masih bohong. Kemarin malam Yaya nginep di rumahku, dia cerita semuanya. Kenapa kamu masih nggak ngaku? Xiang Hui, kamu anggap aku bodoh ya? Kenapa kamu bohong sama aku? Aku nggak mau bohong, tapi gimana lagi? Sekarang aku kerja sama dengan Liu Huo. Sering ketemu, jadi ketemu Yaya itu wajar. Aku nggak kasih tahu kamu karena takut kamu marah. Xiang Hui. Aku tahu kamu sayang sama aku. Tapi aku akhir-akhir ini beneran stres. Masalah kakakku masih belum selesai. Aku beneran gak kuat lagi. Tonghua, kamu jangan terlalu khawatir. Kakakmu pasti baik-baik aja. Xiang Hui. Aku mohon jangan tinggalkan aku. Pak, siang ini adalah data perusahaan Huoki kami. Silakan lihat. Saya sudah sangat memahami perusahaan Huoki. Bagus sekali, kapan kita bisa melanjutkan kerjasama selanjutnya? Saya tahu Anda adalah wakil presiden perusahaan Huoki, juga partner dari Liu Huo. Tapi sepertinya kalian punya hubungan bisnis dengan Tong Jiangwo. Jadi dengan berat hati saya harus memberitahu Anda. Mungkin kita harus membatalkan kerjasama kali ini. Apa maksudmu, kamu sengaja menyulitkan saya ya? Bukan itu maksud saya selalu orang yang tegas membedakan urusan pribadi dan bisnis, dan saya juga orang yang punya prinsip. Prinsip. Negosiasi bisnis tidak lain adalah pertukaran kepentingan. Saya punya sesuatu yang layak untuk kamu tukar dengan saya. Apakah kamu ingin tahu? Saya sama sekali tidak ingin tahu. Kalau begitu saya akan bicara sendiri. Saya tahu Maoyaya dan Liu Huo punya anak yang sangat lucu. Kamu bilang, mungkinkah itu anakmu? Hyuki, saya peringatkan kamu. Jangan ngomong sembarangan.
Tentu saja tanpa bukti. Kamu bisa bilang saya ngomong sembarangan. Saya juga sedang menunggu laporan tes. Dan semua ini Liu Huo tidak tahu. Jika hal ini benar adanya, bom besar ini jika dilempar keluar, kamu bilang apa akibatnya? Halo Dr. Liu. Hasil tes DNA sudah keluar. Baik, saya segera datang mengambil, terima kasih. Sebagai ayah kandung si anak, apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Dan saya sudah memberimu hadiah besar ini. Saya harap dalam kerjasama selanjutnya Pak Siang bisa memberi saya kemudahan. Saya tidak percaya. Saya sama sekali tidak percaya. Xiao Xiao bukan anak Liu Huo dan Yaya. Fakta sudah ada di depan mata meskipun sekarang kamu belum bisa menerima. Tapi bukan berarti itu tidak ada. Di dunia ini banyak orang punya rahasia yang tidak bisa diungkap. Hanya mau Yaya. Aku tidak menyangka. Dia bisa menyimpan rahasia sebesar ini dan menipu begitu banyak orang. Hyuki. Kamu benar-benar wanita yang menakutkan. Apa yang sebenarnya kamu inginkan? Sebenarnya idenya simpel aja. Aku cuma berharap perusahaan Huoki bisa lolos audit hotel bintang 7. Jadi kamu mau pakai ini buat tawar-menawar sama aku ya? Enggak juga sih, aku juga berharap anaknya bisa sama ayah kandungnya. Lagian Liu Huo kan bukan ayahnya. Kalau begini terus, mau Yaya bakal enggak ada hasilnya. Ngerti maksudku kan? Jadi, kamu mau aku bantu biar Yaya ninggalin Liu Huo? Sekali tepuk dapat 2 ya. Siang ngomong gitu kurang enak didengar. Aku mau sama Liu Huo karena aku beneran cinta sama dia. Emang kamu enggak cinta sama Moyaya lagi? Aku tuh orangnya rasional. Aku tahu apa yang aku mau. Siang kamu tahu enggak? Kok kamu bisa sampai sini? Kenapa aku nggak boleh ke sini? Dulu waktu kita masih pacaran, aku sering banget ke sini udah 6 tahun. 2000 lebih hari. Aku ke sini ketemu orang tuamu udah jadi kebiasaan. Kamu mau ngomong apa, mau ngasih tahu apa? Kalau mau nostalgia mending kamu pergi. Hubungan yang gagal udah jadi masa lalu. Cuma pengalaman aja. Aku udah lupain itu semua. Aku enggak mau mikirin itu, kamu juga jangan mikirin itu. Pergi deh, keluarga kita enggak mau ketemu kamu. Aku nelpon kamu nggak diangkat. Kirim wa juga nggak dibales. Aku harus cari tahu dong. Aku ke sini cuma mau tanya ke keluargamu. Xiao Xiao itu anakku apa enggak? Xiang Hui, kamu ini lucu banget deh. Bukannya udah aku bilang kok kamu enggak percaya. Kamu kesini enggak takut dimarahin sama keluargaku. Apalagi sama kakakku. Dia bisa langsung usir, kamu percaya enggak? Mau silin dia tuh. Aku nggak percaya. Jangan pikir sekarang kamu udah sukses jadi eksekutif. Orang-orang di keluarga kami akan mengubah sikap mereka terhadapmu. Aku bilang tidak akan. Dengarkan baik-baik, aku akan mengulanginya sekali lagi. Xiao Xiao adalah anakku dan Liu Huo tidak ada hubungannya sama sekali denganmu. Tolong hilangkan keraguan ini. Jangan membuat masalah untuk dirimu sendiri lagi. Aku yang membuat masalah untuk diriku sendiri. Sejak pertama kali aku mendengar rumor ini,
yang mengatakan bahwa Xiao Xiao mungkin adalah anakku. Aku tidak pernah merasa tenang di pikiranku. Setiap hari ada tanda tanya besar. Jika masalah ini tidak jelas, aku tidak akan bisa tidur atau makan dengan tenang. Aku seorang pria. Jika anak ini benar-benar anakku, aku harus bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Jangan bilang Xiao Xiao bukan anakmu. Bahkan jika Xiao Xiao adalah anakmu, aku tidak akan membiarkanmu bertanggung jawab. Kamu siapa? Kamu hanya mantan pacar di mataku. Paling-paling hanya mantan pacar yang tidak tahu berterima kasih. Ya aku. Ada beberapa hal yang seharusnya aku jelaskan langsung padamu dulu. Aku sangat menyesal, aku minta maaf. Dengarkan aku menjelaskan boleh? Aku tidak ingin mendengar apapun alasanmu. Tidak akan mengubah fakta bahwa aku adalah istri Liu Huo. Ibu dari anak ini Xiang Hui, aku mohon. Jangan membuat masalah lagi untukku, oke? Aku mohon jangan membuat masalah lagi untukku. Manajer siang, aku sudah menyuruh orang mempersiapkan rambut bayi untukmu. Silakan gunakan untuk tes DNA. Apakah kamu baik-baik saja? Aku sangat baik. Aku punya suami yang mencintaiku. Aku punya ibu mertua yang menyayangiku. Aku adalah wanita paling bahagia di dunia ini. Tidak ada hari yang aku tidak memikirkanmu, tidak merindukanmu. Aku berharap kamu baik-baik saja. Kita bersama selama 6 tahun. Kita telah melewati begitu banyak momen indah. Kamu bilang kamu akan menikahiku. 6 tahun perasaan. Kamu bilang tidak mau lagi. Kamu tahu bagaimana aku melewati waktu ini? Tahukah kamu bagaimana aku menghadapi keluargaku? Kamu tidak tahu. Tapi, semua yang aku miliki sekarang sudah tidak ada hubungannya denganmu lagi. Sebagai ayah kandung anak itu, apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Fakta sudah ada di depan mata, meskipun sekarang kamu tidak berani menerimanya. Tidak berarti itu tidak ada. Di dunia ini banyak orang memiliki rahasia yang tidak ingin diketahui. Hanya saja Moyaya aku tidak menyangka. Dia bisa menyembunyikan rahasia besar ini dan menipu begitu banyak orang. Anakmu. Apakah benar anak Liu Huo? Kamu ngomong apa sih di siang bolong? Bukan anak Liu Huo, apakah anakmu? Aku tidak akan sebodoh itu. Aku sudah kamu buang, aku sudah menikah. Aku bahkan hamil dengan anakmu, kenapa aku harus? Dari mana kamu dapat kepercayaan diri yang begitu besar? Tolong jangan ganggu hidupku. Apalagi berhayal anak itu adalah anakmu. Xiang Hui Hyuki, dia menipumu. Dia sengaja. Kamu kan tahu hubungan dia dengan Liu Huo. Dia sekarang memanfaatkanmu untuk memisahkan Yaya dan Liu Huo. Kamu jangan sampai tertipu. Kita harus saling bekerja sama dan saling percaya. Aku akan menyelesaikan masalahmu. Aku serahkan nasib perusahaan Huoki padamu. Xiang Hui. Kamu akhirnya mendapatkan hidup yang selalu kamu impikan. Kenapa kamu tidak bahagia sama sekali? Apakah karena anak atau karena Yaya? Aku pulang. Mama, kalian mau ngapain? Kamu masih berani tanya ini semua gara-gara kalian berdua. Yaya sekarang tidak mau tinggal di sini, mau bawa Xiao Xiao pergi. Aku sudah berusaha membujuk tapi tidak berhasil.
Sudah larut malam, jangan bikin ribut. Xiao Xiao masih kecil. Kakak ipar kamu berani bilang jangan bawa Xiao Xiao pergi. Bukan karena kepentingan pribadi. Bukan seperti kakakku yang memperlakukan Xiang Hui seperti mesin ATM. Apakah kita masih satu keluarga? Apakah kamu menganggap aku sebagai orang terdekat? Sekarang Xiao Xiao adalah nyawaku. Aku harus bawa dia pergi. Kalau ingin rujuk dengan Yaya, langkah pertama, kamu harus putus hubungan dengan Tonghua dulu. Tapi kondisi Tonghua sekarang sangat buruk. Bagaimana aku bisa putus hubungan dengannya? Tonghua sekarang seperti keluarga bagiku. Kamu tidak salah dengarkan keluarga apa. Kalau kamu terus-terusan seperti ini dengan Tonghua, kamu pasti tidak bisa bersama Yaya. Sefat Tonghua itu, dia bisa melihat kamu dan Yaya hidup bahagia. Itu pasti akan menyiksa kalian. Jadi harus putus hubungan dengannya. Langkah kedua, kamu harus cari cara untuk mendekati Yaya dan anak. Yaya sekarang bahkan tidak membiarkan aku mendekati anak. Bagaimana aku bisa mendekati? Bagaimana aku bisa membujuk? Apa yang bisa aku lakukan? Aku sudah membujuknya, tapi dia tetap tidak bergeming. Kamu juga tidak bisa menyalahkannya dulu. Bagaimana kamu memperlakukannya? Ya, aku tahu. Aku juga tidak menyalahkannya. Hei istri, katakan. Apa? Baiklah. Yaya kali ini serius. Aku di bawah rumahmu. Liu Huo, kenapa kamu datang? Dengar Yaya mau pergi. Aku datang untuk membujuknya agar tidak pergi. Tapi dia tidak mau bertemu denganku. Bisakah kamu membujuknya? Agar dia tetap tinggal. Yaya, kenapa kamu turun? Aku tahu mengatakan ini mungkin terasa memalukan. Tapi aku merasa, jika aku tidak mengatakannya, mungkin aku tidak akan punya kesempatan lagi untuk mengatakannya. Yaya, mari kita menikah. Menikahlah denganku. Aku Xiang Hui bersumpah. Aku akan menghabiskan seumur hidupku untuk menebus kesalahanku padamu. Aku akan menghabiskan seumur hidupku untuk merawatmu dan anak. Bagaimana? Semoga kamu bahagia. Xiang Hui, kamu hebat ya. Bikin kaget saja ini. Yaya berikan jawaban, dia masih berlutut loh. Xiang Hui. Bangunlah.
Kenapa kamu seperti ini? Kamu membuatku bingung bagaimana harus menjawabmu. Bangun. Jangan tersinggung ya, Yaya pasti lagi bingung. Tenang aja, aku bakal bantu meyakinkan dia. Jangan nangis sayang, nenek ada di sini. Aduh, anak ini kenapa ya? Susu aja nggak mau minum. Xiaoting, Xiaoting. Cepat lihat anak ini kenapa. Nangis terus, masih nangis nih, aku lihat dulu. Kok mukanya merah banget ya? Jangan-jangan demam? Benarkah, aku coba cek? Aduh ya ampun, beneran demam. Gimana dong, ke rumah sakit aja cepetan teleponnya ya. Aku siapin barang dulu, jangan panik ya. Sayang? Halo Yaya, halo, anaknya demam. Apa baik aku langsung ke sana? Nenek jadi khawatir banget. Dokternya di mana ya? Di sebelah sana. Mana tuh? Sana, kamu duluan aja. Aku nyusul nanti ya. Baik. Sayang, gak apa-apa. Suami kita di rumah sakit, anaknya sakit. Kamu kok bisa-bisanya sih? Cepetan telepon Xiang Hui. Ini kesempatan buat dia dan Yaya berbaikan. Oke, aku ngerti. Di sini harusnya pakai warna ini. Hijau ini gimana? Halo, anaknya demam di rumah sakit. Di rumah sakit mana? Oke, aku langsung ke sana. Datang sayang, ayo lihat-lihat. Mamanya udah datang. Sayang, mamanya udah datang. Gak apa-apa, jangan panik. Dokter bilang ini cuma demam biasa. Besok pasti turun baik. Aku sekarang nyesel banget dulu. Harusnya gak usah nekat melahirkannya. Lihat dia sakit. Aku sedih banget. Lihat kan aku bilang apa. Nyesel kan? Dulu aku udah gak setuju. Kamu tetap nekat melahirkannya. Sekarang nyesel kan? Gimana kabar anaknya? Kamu ngapain kesini? Mama kecilkan suaranya, jangan bikin anaknya nangis. Kamu pengkhianat, ini semua pasti perbuatanmu. Aku akan tampar kamu sampai mati. Aku dengar anaknya sakit, aku khawatir sama dia. Di sini tidak menyambutmu pergi. Aku punya hak untuk melihat anak. Di sini benar-benar tidak menyambutmu, cepat pergi. Dengarkan, di sini benar-benar tidak menyambutmu. Pergi cepat pergi, Mama. Mama, Yaya, kalian berdua kenapa sih? Bagaimanapun juga. Dia kan ayah kandung anak. Melihat anak, kenapa lihat dia? Itu benar-benar khawatir sama anak ini, kan perhatian. Mau Yaya ini hidupmu sendiri. Kamu sendiri yang atur, aku sudah tua. Aku benar-benar kehabisan tenaga. Aku tidak bisa ikut campur lagi, aku pergi. Mama, Xiang Hui sekarang tergantung kamu. Anak sudah kamu lihat pergi. Kalau tidak, Mama pasti akan ribut lagi. Ya. Tolong, aku boleh tidak? Biarkan aku tinggal untuk merawat anak, dan kamu boleh tidak? Aku tahu dulu aku banyak berbuat salah. Aku hanya berharap kamu beri aku kesempatan. Biarkan aku menebus kesalahan dulu. Kamu tahu tidak, sekarang aku ingat kamu dan anak. Betapa sedihnya aku. Xiang Hui, jangan paksa aku. Aku tahu. Betapapun sulitnya aku menerima. Aku tidak bisa tidak mengakui. Kamu adalah ayah kandung anak. Aku juga tahu. Aku tidak punya hak menghalangi kamu untuk mencintai anak. Karena anak juga butuh ayah, tapi aku.
Kamu tahu aku selalu mencintaimu. Aku juga tahu meminta kamu beri aku kesempatan lagi. Meminta kamu menerima aku sangat sulit. Tapi pernahkah kamu berpikir seorang wanita membesarkan anak sendiri? Betapa sulitnya. Aku benar-benar mohon beri aku kesempatan lagi. Biarkan aku merawat kamu dan anak. Boleh tidak? Semuanya siang ini Pak Anchar. Dan beberapa pemimpin akan datang inspeksi. Aku harap kalian siapkan semuanya dengan baik, oke? Rapat hari ini sampai di sini dulu. Rapat bubar. Liu Huo, kamu baik-baik saja. Baik-baik saja. Pak Anchar sangat mengagumi Anda. Saya harap Anda mempersiapkan segalanya dengan baik, jangan mengecewakannya. Saya harap kita bisa menghilangkan semua hambatan dan menjadi teman baik yang tulus. Saya juga berharap Anda bisa memberikan doa terbaik untuk saya. Saya juga akan menjadi ayah yang baik. Semoga seperti yang Anda katakan. Oh ya, semoga Anda sukses masuk ke proyek Hotel Bintang 7 ini. Xiang Hui, ngapain kamu ke sini? Saya datang untuk menjemput anak pulang dari rumah sakit. Kenapa kamu datang? Bukannya kita sudah sepakat kalau mau melihat anak harus membuat janji terlebih dahulu. Kamu ini tiba-tiba saja datang. Saya tidak bermaksud begitu, ini juga tidak bisa dianggap. Xiang Hui, buka bagasi mobilmu. Ada banyak barang berat, biar saya saja yang bawa. Berikan padaku. Wah, sudah panggil kakak akrab sekali ya. Sudah lama panggil kakak, ayo kita pergi. Kok serius sekali? Menjemput anak pulang dari rumah sakit seperti pesta saja.
Bukan, saya hanya senang melihat anak sudah sembuh. Jadi saya membeli banyak barang ini. Dia suka melakukan trik-trik kecil seperti ini untuk membuat orang senang. Xiang Hui, jangan kira trik kecilmu ini akan berhasil. Nenek tua seperti saya tidak akan tertipu. Mulai sekarang, lebih baik kita menjaga jarak. Kamu harus tetap sadar, jangan lupa. Bagaimana pria ini pernah menyakitimu? Saya tahu, Bu, itu semua sudah berlalu. Semakin kita memikirkannya, semakin tidak bahagia. Yang tidak bahagia selalu diri kita sendiri. Bagaimanapun juga, Xiang Hui adalah ayah kandung anak Anda, setuju kan? Kamu memang baik hati. Ayo naik mobil. Naik mobil, tutup pintunya, ayo jangan sampai anak kedinginan. Kalian berdua bersama lagi. Sekarang sudah baik. Seharusnya dia tidak akan mengganggu Liu Huo kami lagi. Halo Nona Tong. Apa yang sedang kamu lakukan? Apakah saya mengganggu? Hyuki, jangan banyak bicara. Kamu di mana? Tentu saja saya tidak akan mengurusmu. Saya hanya melihat setelah semua kita kenal satu sama lain. Saya baru saja menonton pertunjukan yang bagus, jadi ingin berbagi denganmu. Saya melihat Mao Yaya dan Xiang Hui, tentu saja juga keluarganya. Yang paling penting adalah anaknya. Mereka bersama-sama sangat bahagia. Benar-benar membuat iri apa yang kamu katakan. Kamu melihat Xiang Hui dan Yaya bersama anaknya. Mereka di mana? Cepat katakan. Jangan terlalu bersemangat dulu tadi di sini. Tapi sekarang pergi, saya pikir. Mungkin sudah pergi ke rumah Mao Yaya. Mengapa kamu tidak mau melepaskan Xiang Hui? Ayo cepat. Akhirnya kembali. Baik. Sudah sampai rumah juga. Orang yang tidak berkepentingan sebaiknya pergi. Jangan terus berdiri di sini, saya kesal melihatnya. Ibu Silin sudah pergi memesan makanan. Xiang Hui makan dulu di sini sebelum pergi. Datang? Xiang Hui, keluar kamu. Xiang Hui, apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Tong Hua. Keluarga ini benar-benar bahagia. Mao Yaya, kamu datang lagi untuk merebut Xiang Hui dariku, bukan? Kamu benar-benar sahabatku yang baik. Pada saat hidupku paling sulit, saat aku hampir tidak bisa bertahan, kamu datang lagi untuk merebut pria yang paling aku cintai. Tong Hua, bisakah kamu tidak membuat keributan? Kamu ngomong apa sih? Jelas-jelas Xiang Hui yang mengganggu Yaya kami, Tong Hua. Xiang Hui memang pacar Yaya kami. Kamu yang tidak tahu malu duluan, oke? Aku bilang jangan mengacau di rumah kami, cepat pergi. Kakak ipar kalian jangan ikut campur. Ini urusan antara aku dan Tong Hua. Ibu, ayo bawa anaknya keluar dulu, jangan sampai dia terganggu. Dia hampir menangis. Ayo sayang, kita pergi. Urusan anak muda kita tidak bisa ikut campur. Xiang Hui, hari ini kamu harus menjelaskan padaku. Apa lagi yang perlu kita bicarakan? Bukankah aku sudah menjelaskan padamu? Tong Hua, aku mohon jangan membuat keributan lagi, oke, cepat pergi. Aku tidak pergi, Tong Hua. Apapun yang terjadi hari ini, katakan padaku. Xiang Hui, kamu juga keluar.
Katakanlah, bisakah kamu memberitahu saya, bagaimana hubungan kita bisa menjadi seperti ini? Kamu bertanya kepada saya bagaimana hubungan kita bisa menjadi seperti ini. Mengapa kamu tidak bertanya pada dirimu sendiri, bagaimana hubungan kita bisa menjadi seperti ini? Dan, apakah kamu menganggap saya sebagai sahabatmu saat kamu bersama Xiang Hui? Apakah kamu menganggap saya sebagai sahabat karibmu? Apakah kamu pernah memikirkan pertanyaan ini? Saya selalu memikirkannya. Tapi, saya tidak punya cara. Saya sangat mencintainya. Saya sangat aneh. Mengapa saya tidak sebaik kamu dalam segala hal? Mengapa pria di sekitarmu menyukaimu? Apakah karena kamu lebih cantik dariku? Tapi saya Tonghua, selain itu di mana saya tidak sebaik kamu. Tonghua, kamu mengatakan ini. Saya merasa sangat ironis dan lucu. Tahukah kamu? Tahukah kamu betapa saya mengagumimu dulu? Saya mengagumi kecerdasanmu, saya mengagumi kecantikanmu. Saya mengagumimu seperti seorang putri yang memiliki segalanya. Tapi saya tidak akan mengagumi kebahagiaan orang lain. Saya juga tidak akan merasa rendah diri karena kecilnya diri saya. Apalagi merebut sesuatu yang seharusnya bukan milikku. Kamu berbicara dengan sangat baik. Saya ingin bertepuk tangan untukmu. Kalau begitu, maka kamu harus memenuhi permintaan terakhir saya. Jangan bertemu dengan Xiang Hui lagi. Saya benar-benar tidak bisa hidup tanpanya. Xiang Hui adalah ayah anak itu. Dia berhak mencintai anak itu. Saya tidak punya hak untuk menghentikan, kamu juga tidak. Mengapa kamu tidak bisa memenuhi permintaan saya ini? Asalkan kamu mau memenuhi permintaan saya, apapun yang kamu inginkan saya bisa memenuhinya. Oke? Huo. Mengapa wajahmu terlihat sangat buruk? Sudah saya katakan di ruang belajar, kamu pasti tidak bisa tidur nyenyak. Malam ini kita kembali ke kamar tidur ya. Masih ada beberapa pekerjaan yang harus saya selesaikan. Kamu kembali ke kamar istirahat dulu. Tidak. Malam ini kita pulang dan tidur. Sudah kubuatkan kamar untukmu. Kamu masih mau apa lagi? Kamu bilang kamar itu untukku. Sepertinya aku yang memaksa tinggal di kamarmu. Keperpustakaan itu keinginanmu sendiri, bukan paksaan dariku. Kalau kamu bilang begitu, malam ini aku akan membawamu pulang. Tidur bersamaku. Sudahlah. Tolonglah baik. Biarkan aku sendiri di sini baik. Liu Huo. Kita kan sebentar lagi menikah. Tinggal bersama itu wajar. Kamar itu kan tempat kita berdua. Kalau bukan karena dia ikut campur, kita tidak perlu berputar-putar seperti ini. Jangan bicara lagi baik. Jangan terus menguji kesabaranku. Apa yang kukatakan salah? Dulu. Kita kan tinggal bersama dengan baik. Itu dulu. Sekarang aku tidak mau kembali ke kamar itu. Aku lebih suka tidur di kantor. Kamu mau kemana? Kepala itu, lorong gedung 6 sudah bersih. Aku akan ke gedung 12. Bagus sekali. Denganmu di sini aku lebih tenang. Mau ya?
Aku ada urusan, ikut aku keluar. Kamu ada urusan apa lagi? Aku sibuk sekarang, tidak ada waktu. Tunggu sebentar, ini tempat kerja. Urusan pribadi bicarakan setelah pulang. Jangan banyak alasan, ikut aku. Apa-apaan ini? Hyuki, kamu sudah selesai belum? Moyaya, sekarang kamu senang ya? Liu Huo sudah tidak pulang ke rumah. Liu Huo tidak pulang ke rumah, apa gunanya kamu cari aku? Hyuki, kamu kan punya kemampuan. Kamu tarik dia kembali tinggal. Kalau soal menggoda pria Moyaya, aku memang tidak bisa menandingimu. Bagaimana baru saja bercerai dengan Liu Huo? Sekarang dia sudah dekat dengan yang lain. Tolong mulutmu dijaga baik-baik. Kamu masih mau apa lagi? Saya sudah bercerai dengan Liu Huo, apa kamu gila? Ingin saya tidak datang lagi ke kamu? Bisa asal kamu benar-benar pergi dari hidup kami. Saya dan Liu Huo akan segera menikah. Ayah kandung anak itu Xiang Hui, bukan sudah kembali ke sisimu. Kenapa kamu tidak bisa hidup tenang dengannya? Jangan ganggu kami lagi dan jangan muncul di depan Liu Huo, kalau tidak, saya tidak akan pernah selesai denganmu. Hyuki, saya lihat kamu tidak hanya tidak masuk akal, tapi juga moralmu bermasalah. Kamu ingin menikah dengan Liu Huo ya? Baik, saya akan memenuhi keinginanmu. Tolong minum kopi, terima kasih. Moyaya, halo. Saya Lisa, asisten Pak Liu. Halo Lisa. Sebenarnya saya sudah lama mendengar tentangmu. Cerita pernikahan kilat dan perceraianmu dengan Pak Liu. Saya tahu semuanya. Saya selalu penasaran seperti apa kamu sebenarnya. Sekarang kamu sudah lihat, jelaskan. Jujur saja. Saya tidak ada yang istimewa, saya hanya orang biasa. Sebenarnya saya sudah lama ingin bertemu denganmu. Kamu tahu tidak? Perusahaan ini didirikan oleh saya, Kakak Yuki, dan Pak Liu. Saya tahu, makanya saya datang hari ini. Untuk membujuk Liu Huo. Agar dia berbaikan dengan Hyuki. Kalau tidak, saya Hyuki, kami bertiga tidak akan pernah hidup tenang. Mungkin hanya dengan dia menikah dengan Hyuki, semuanya bisa kembali ke nol. Dan mengakhiri siksaan yang tak ada habisnya ini. Kamu pikir ini benar-benar akhir? Pak Liu? Tolong bawa laporan aset bank untuk saya lihat. Baik Pak Liu. Pak Liu. Hari ini Moyaya datang. Yaya datang, kenapa tidak panggil saya? Dia bilang apa? Dia bilang, aku sarankan kamu rujuk sama Kak Yuki. Sebentar lagi pulang nih. Jangan buru-buru pergi dong, Pak. Kalian ini maksudnya apa sih? Ajak makan dong. Lagi-lagi aku yang bayar ya. Gajimu paling gede, kalau bukan kamu siapa lagi? Gaji segini doang. Pasti habis buat kalian semua. Aku belum nikah loh. Kasih aku nabung buat modal nikah dong. Ngeces banget sih, kita aja nggak buru-buru. Bener tuh. Kalian nggak buru-buru tapi aku buru-buru. Mau ya? Liu Huo. Ada apa nih? Ada apa, bilang aja, aku masih harus kerja nih. Kan kamu tadi cari aku.
Ya, aku rasa ada beberapa hal. Lebih baik dibicarakan langsung. Kalau gitu bilang aja sekarang. Cepetan nikah sama Hyuki deh. Mungkin kalian berdua nikah. Adalah pilihan terbaik. Kenapa? Kenapa kamu sekarang masih membantu Hyuki untuk menyiksaku? Apakah kamu masih belum mengerti hatiku? Aku nggak bermaksud menyiksamu. Tapi aku harus gimana dong? Kalau kamu nggak nikah sama dia, semua ini nggak akan berakhir, ini baru awal. Awal dari penderitaan, katakan padaku. Kita harus gimana? Setelah aku cerai sama kamu, aku ingin melupakanmu. Tapi aku nggak bisa melupakanmu sedetik pun. Justru di saat seperti ini aku baru sadar. Kamu sudah terukir dalam di hatiku. Bagaimanapun aku berusaha melupakanmu, aku nggak bisa. Tapi kamu sekarang. Kamu malah suruh aku nikah sama Hyuki. Kamu tahu nggak betapa sakitnya hatiku? Kamu tahu nggak betapa kejamnya kamu seperti ini? Kamu sama Hyuki kan sekarang udah baik-baik aja. Dia sekarang tinggal di rumahmu. Kalian berdua kan udah ke arah yang lebih baik. Kalian kan mau nikah bukan? Kau tahu ini untuk apa? Aku melakukan semua ini untukmu. Ketika Hyuki jatuh ke bawah, aku tahu bukan kau yang mendorongnya. Tapi saat itu kau di kantor polisi. Kau yang mendorongnya. Dia memaksa saya untuk menikah dengannya. Jika aku tidak setuju, dia akan menuntutmu. Bisakah aku berjanji padanya? Apa aku punya pilihan lain? Aku ingin melindungimu. Kau tahu setiap kali aku melihatmu, aku benar-benar ingin memberitahumu. Tapi aku tidak bisa mengatakan. Karena aku tidak ingin kau masuk. Aku ingin kau menjalani hidupmu dengan bahagia. Aku ingin melindungimu. Lalu kenapa kau tidak memberitahuku? Jika kau memberitahuku lebih awal, kita bisa hadapi bersama. Jika aku tahu, aku tidak akan membiarkanmu melakukan pengorbanan seperti itu. Aku sangat mencintaimu. Aku akan bertanya lagi sekarang. Kau benar-benar tidak mencintaiku. Anda benar-benar ingin mendorong saya ke Hyuki. Biarkan aku menikah dengannya? Aku tahu. Tunggu aku. Nona, Pak, maaf, kita akan tutup. aku tidak peduli. Aku ingin cincin. Aku akhirnya tahu mengapa. Begitu banyak hal yang akan terjadi. Karena aku tidak pernah memberimu cincin kawin.
Mari kita lupakan hal-hal yang tidak menyenangkan. Ini adalah satu-satunya waktu dalam hidupku. Aku akan melamarmu untuk pertama kalinya. Menikahlah denganku. Oke. Xiang Hui, Kau kembali. Kakak dan para perempuan membawa ibu Mir ke Kiliar dan berkata, biarkan aku tinggal dan merawat bayi. datanglah padaku. Apakah kamu lapar atau tidak? Aku tidak lapar. Apakah anak sudah makan? Dia sudah makan. Benar nggak sih? Seneng nggak? Xiang Hui, di dunia ini selain kamu, siapa lagi yang bakal sayang sama bayi? Jangan khawatir, aku udah bulat tekad. Apapun yang terjadi nanti, aku nggak bakal ninggalin kamu dan bayi lagi. Sayang banget. Semuanya udah telat. Kinger, kamu bikin aku kaget. Tante Sue, ternyata kamu. Kenapa sampai ketakutan gitu? Apa Hyuki yang nakalin kamu? Enggak. Ya udah, sebenarnya aku rasa dia nggak bakal lama-lama di rumah ini. Tapi nggak tahu Huo Er sama dia. Ada apa aja yang dia pegang, jadi buat sementara nggak bisa langsung berantem sama dia. Aku tahu. Bukan karena Tante Sue, kamu tenang aja. Ya udah. Minggir Hyuki. Kamu kenapa sih? Hyuki? Hyuki, kamu mau ngapain? Kamu kenapa sih? Iya, aku memang gila. Aku dibuat gila sama anak kamu. Yuki Jie, jangan gitu. Xiaoqing, kamu nggak apa-apa kan? Aku tahu kalian berdua nggak suka sama aku. Kalian berdua nggak seneng lihat aku. Kalian pengen aku pergi dari rumah ini ya? Jangan mimpi, aku nggak bakal pergi. Aku mau nikah sama Liu Huo, kita bakal bersama selamanya. Kalian tunggu aja liatnya. Hyuki, kamu ngapain? Aku ngapain? Pengantin pria udah pulang. Aku bakal tunjukin apa yang bisa aku lakukan. Aku bakal tunjukin. Kamu kan mau nikah? Aku bakal nikahin kamu sama Maoyaya. Kamu kan mau nikah? Hyuki, udah cukup belum keributanmu? Aku nggak bakal pernah cukup, Liu Huo. Kamu bohong sama aku buat lindungin Maoyaya. Sekarang kamu buru-buru selingkuh lagi. Kamu penipu besar. Kamu menipuku. Kau pikir aku tidak tahu apa-apa? Aku sudah melihat semuanya.
Kalau kau sudah melihat itu lebih baik. Aku selalu bingung bagaimana harus mengatakannya padamu. Aku benar-benar tidak bisa menikah denganmu. Di hatiku hanya ada Mao Yaya. Liu Huo. Aku tidak Liu Huo, kau tidak peduli padaku. Kamu menipuku. Kamu tidak tahu aku mencintaimu. Liu Huo. Ternyata selama ini, kau dikendalikan oleh wanita ini. Semuanya untuk Mao Yaya. Kamu ingin membuatku marah. Ibu jangan seperti ini. Aku sangat mencintai Yaya. Aku tidak bisa hidup tanpanya. Apakah kamu bisa mengerti aku kali ini? Tidak. Aku tidak akan pernah menyetujuimu. Dulu apa yang kamu katakan padaku? Kamu bilang akan mencintai Mao Yaya seumur hidup. Karena ketulusanmu, aku membiarkan kalian bersama. Aku membiarkan kalian menikah, aku mengerti kamu. Tapi apa hasilnya? Apakah kalian hidup bahagia selamanya? Apakah kalian tetap bersama? Mengapa aku harus mengerti kamu lagi? Masih mau aku mengerti kamu? Mengapa kamu tidak punya pendirian? Kamu punya segalanya. Mengapa kamu harus mencintai seorang wanita yang datang dengan anaknya? Mengapa kamu tidak bisa berpikir jernih? Ibu lihat. Aku sudah melamar Yaya lagi. Dia juga setuju. Kami saling mencintai dari awal sampai akhir. Kamu tahu. Liu Huo, bukankah kamu bilang mencintaiku? Katakan padaku, bukankah kamu bilang mencintaiku? Hiyuki. Kita punya kenangan indah bersama. Meskipun banyak hal buruk terjadi, tapi aku tidak pernah menyesal mengenalmu. Tapi beberapa hal memang sudah terjadi. Meskipun itu tragedi, karena kesalahpahaman tetap saja terjadi. Kita tidak bisa menipu perasaan kita sendiri. Aku benar-benar tidak bisa menikah denganmu. Apapun yang aku berutang padamu, aku bisa membayarnya. Tapi cinta tidak bisa. Maaf. Apakah kamu bisa memahamiku? Mengapa aku harus memahamimu? Apakah kamu tidak tahu aku mencintaimu, Liu Huo? Apa yang terjadi dengan rumah Jesue, setiap hari ribut dan berisik? Apakah kita tidak bisa istirahat? Ya, apakah mereka mau merobohkan rumah? Aku kasih tahu kalian. Aku benar-benar tidak tahan lagi, aku harus mengadu pada mereka. Aku akan segera telepon kantor manajemen mereka. Halo kantor manajemen. Kalian berdua pulang dulu ya. Li, aku kasih tahu. Kami bukan mau merepotkanmu, cuma rumah mereka. Setiap hari berisik, siang malam ribut. Sungguh tidak tertahankan. Kamu tidak tahu anak mereka. Istri pertama baru saja bercerai dan membawa anak pergi. Istri kedua segera datang. Tidak akur dengan Jesue. Ributnya benar-benar tidak ada habisnya. Sudah-sudah lihat aku ya. Kita semua tetangga harus hidup damai. Saling mengalah, kalian tenang saja. Aku pasti akan menyelesaikan masalah ini, oke?
Liu Huo. Kamu janji pada mereka, tidak akan mengganggu lagi. Maaf. Bagaimana kalau tidak ada masalah lagi? Kita bubar saja, kamu urus ya. Terima kasih Li, terima kasih. Tidak usah bilang apa-apa, Bai. Kita juga bubar saja. Ribut lagi, berisik lagi. Bagus. Seluruh dunia tahu. Muka keluarga Liu sudah habis. Aku mau lihat. Apakah kamu bisa merobohkan rumah ini? Merobohkan gedung ini? Jangan ribut lagi, jangan ribut lagi. Kalau ribut lagi kita tidak tinggal di sini lagi. Liu Huo. Kasih aku cincinnya. Cincin apa? Cincin pertunanganmu dengan Mao Yaya. Kalau kamu kasih aku anggap tidak melihat, aku anggap tidak tahu. Aku pura-pura tidak terjadi apa-apa. Kamu mau ngapain lagi sih? Kasih ke aku. Kamu kasih ke aku dong. Udah deh, jangan macam-macam lagi. Kasih ke aku. Udah cukup, jangan macam-macam lagi. Kasih ke aku Hyuki. Udah deh, jangan macam-macam. Keluarlah, kamu pergi. Aku sudah muak sama kamu. Jangan pernah muncul lagi, pergi. Bibi Sue. Luo Xiaoqing, Liu Huo. Kalian berdua dengar baik-baik. Mulai hari ini tidak ada alasan apapun. Tidak ada alasan apapun rumah ini. Jangan biarkan Hyuki masuk setengah langkah lagi, dengar tidak? Sudah dengar, Bibi Sue mengerti. Pergi sana. Manajer sekarang beli sabun bubuk, ya baiklah. Aku mengerti, sekarang aku pergi. Kok kamu datang? Hari ini kamu tidak pergi kerja ya? Jangan bahas itu dulu, kamu tahu tidak? Kemarin waktu aku melamarmu dilihat Hyuki. Dia pulang ke rumahku lalu membuat keributan besar. Membuat rumahku berantakan. Sebegitunya ya, kalau gitu. Dia ada di sekitar sini tidak? Jangan takut sama dia, yang penting. Terus ibuku yang mengusirnya keluar. Ibuku juga bilang, jangan biarkan dia masuk rumahku lagi, coba pikir. Ibuku. Kalau misalnya, dia nanti pakai hal lain untuk mengancammu. Aku tidak takut. Asal tidak pakai kamu untuk mengancam, aku tidak takut. Bodoh nanti ya. Kalau dia pakai aku untuk mengancammu. Kamu juga tidak boleh minai tahu tidak, aku tidak dekat Biarkan sama dia dia. mau Bagaimana? Tidak boleh, kamu tidak takut, aku takut. Oh ya, ada satu hal lagi mau ku beritahu. Aku sudah meyakinkan ibuku. Dia setuju kita berdua bersama. Dia juga bisa menerima Xiao Xiao. Beneran ya? Kalau gitu gimana caramu meyakinkannya? Aku gak bakal kasih tahu. Kasih tahu dong, aku pengen dengar. Aku gak bakal kasih tahu. Cepetan dong, gimana? Gimana dia bisa nerima ya? Aku gak bakal kasih tahu kecuali kamu cium aku dulu. Jahat? Mau ya? Karena kamu sangat peduli sama anak. Jangan salahin aku kalau aku kejam. Halo, aku mau beli 3 box masker pelembab. Oke, tunggu sebentar.
Halo totalnya 1170. Xiao. Anaknya hilang ya Xiao. Xiao. Gimana, ada kabar? Gak ada kabar, kamu gimana? Gak ada. Aku curiga ada orang yang sengaja bikin kita gak bisa nemuin anak sengaja gitu. Kamu curiga apa aku curiga ini ulah Hyuki? Hyuki. Orangnya bisa kemana ya? Hyuki, kok kamu bisa jadi kayak gini? Hyuki, kamu gila ya? Kalian semua perhatikan ya. Sekarang aku punya 2 foto. Ini foto anakku Xiao. Ini. Orang ini namanya Hyuki. Dia yang nyuri anakku. Sore ini kalian semua harus datangi semua majalah, sama koran radio, dan TV. Beli semua waktu iklan. Kalau ada kabar pasti ada hadiah besar. Sekarang kalian semua pegang cek. Berapapun jumlahnya. Kalian isi aja. Kalian pergi sekarang juga. Aku gak bakal melanggar hukum kan? Selesai, aku udah gak ada jalan mundur lagi. Gimana dong? Liu Huo, anaknya Moyaya sekarang ada di sini. Kalau kamu lapor polisi, aku gak tahu bakal ngapain. Kalau mau selesaikan ini gampang. Kamu nikah sama aku sekarang juga, aku bakal kembalikan anaknya. Datang. Liu Huo, aku tahu anaknya ada di mana. Benarkah aku tahu anaknya ada di mana? Di mana? Dibawa oleh Hyuki. Hyuki, kenapa dia mengambil anakku? Apakah dia akan menyakitinya? Di mana dia bawa aku mencarinya? Jangan panik, aku tidak tahu di mana dia. Tapi dia terutama ingin memaksaku menikah dengannya. Jadi dia tidak akan menyakiti anak itu. Jangan khawatir, aku akan mencarinya sekarang. Pasti akan membawa anak itu kembali. Kamu kenapa? Sayang, kamu kenapa? Jangan menangis. Kamu sakit di mana? Cek apakah kamu pipis, cek apakah kamu pipis. Tidak sayang, jangan menangis. Apakah kamu lapar? Sudah, aku akan membelikanmu makanan. Kakak ipar aku sepertinya mendengar tangisan Xiao. Xiao juga tidak di rumah, dari mana tangisannya? Kamu salah dengar, tidak ada. Aku benar-benar mendengar tangisan Xiao. Tidak bisa, aku akan mencari Hyuki, aku akan bertanya padanya.
Kenapa dia mengambil anak itu tanpa izin? Bukan ini wanita yang dicuri anaknya di koran itu. Ya, cepat hubungi polisi itu dia. Halo 110, ada situasi yang ingin saya laporkan. Saya melihat wanita yang dicari di koran. Aku tidak bisa tinggal 1 menit lagi. Kamu tenanglah. Bagaimana aku bisa tenang, itu anakku. Xiao Xiao. Ibu anaknya ketemu. Sayang. Ayo nenek peluk, nenek peluk. Sudah nenek peluk di sini. Terima kasih banyak Pak Polisi. Bagaimana anaknya ketemu? Apakah Hyuki ditangkap? Hyuki mengalami kecelakaan saat melarikan diri. Sebelum pingsan dia memberikan petunjuk tentang anak itu, sekarang sedang dirawat di rumah sakit pusat. Terima kasih banyak. Sama-sama, kami pergi dulu. Hati-hati di jalan. Sayang, jangan menangis, ayo. Nenek peluk. Jangan menangis. Liu Huo Xiao ketemu. Itu Huo. Hyuki, dia mengalami masalah. Halo Yaya. Halo Xiang Hui, anaknya sudah ketemu, kamu tenang aja. Sudah ketemu Xiao, baik-baik aja kan? Enggak, kamu tenang aja. Kalau gitu aku langsung ke sana buat lihat dia. Enggak usah, kamu enggak perlu kesini, kamu udah capek seharian. Iya. Itu Hyuki, dia kecelakaan. Sedang dirawat di rumah sakit. Sehabis ini aku mau ke sana lihat dia. Masalah lain nanti aja kita bicara. Dokter, gimana kabarnya? Kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Cepetan masuk lihat dia. Cepetan ke sana. Huo. Kamu akhirnya datang lihat aku. Aku kira aku nggak bakal bisa ketemu kamu lagi. Kenapa semuanya bisa jadi begini? Salah aku semua. Dengan kepintaran kamu dan kemampuan aku, perusahaan kita Huoki pasti bisa dalam 5 tahun. Enggak 3 tahun kita siap untuk IPO. Nanti aku bakal bantu kamu jadi arsitek terbaik di industri ini. Pas kamu berdiri di atas panggung itu, pasti harus berterima kasih sama wanita terhebat di belakang kamu. Liu Huo, tolong jangan mukul lagi Liu Huo. Liu Huo, Direktur Tong udah mau tanda tangan. Tolong jangan sampai semuanya jadi berantakan ya. Dia mau tanda tangan terus kamu tidur sama dia. Kamu kan pacar aku. Liu Huo, tolong jangan gegabah. Aku mohon ya, keluar ngomongnya. Kamu minggir. Huo, kamu bisa nggak anggap semuanya nggak pernah terjadi. Aku nggak nyangka.
Pacar aku selama 7 tahun ternyata orang kayak kamu. Kamu pergi aja, aku nggak mau lihat kamu. Pergi. Liu Huo, aku udah tahu salah aku. Kamu maafin aku ya? Aku mohon maafin aku udah tahu salah aku. Pergi. Api? Dari awal sampai sekarang. Apapun yang aku lakukan. Cinta aku ke kamu. Tidak pernah berubah. Kamu harus percaya padaku. Dingin sekali. Bisakah kamu seperti dulu? Memelukku? Huo. Aku telah menyakiti banyak orang. Aku sendiri yang salah, tidak bisa diselamatkan. Meskipun Tuhan memaafkanku, hukum tidak akan membiarkanku. Sangat ingin mengatakan maaf kepada orang-orang yang pernah aku sakiti. Meninggalkan dunia ini mungkin adalah takdir terbaikku. Liu Huo, kamu baik-baik saja. Aku tahu kamu pasti sangat sedih. Aku juga sangat sedih. Kenapa bisa seperti ini? Kenapa ya? Datang melihat anak lagi. Iya. Dia sekarang tertidur-tidurnya sangat lucu. Dan sekarang sikap ibumu sudah berubah besar terhadapku. Sebenarnya selama ini, aku selalu ingin meminta maaf padamu. Tidak menyangka kakakku. Tidak menyangka dia bisa bekerja sama dengan Tonghua dan mengambil begitu banyak uang darinya. Membuatmu sangat terganggu. Jika sikapku dulu tidak baik padamu, tolong maafkan aku. Kamu minta maaf padaku untuk apa? Aku yang seharusnya berterima kasih padamu. Terima kasih telah melahirkan anak yang begitu baik. Ngomong-ngomong, sekarang ibunya Hyuki masih sering datang ke kompleks. Ia terus menangis. Liu Huo juga terus diam. Aku juga tidak tahu bagaimana menghiburnya.
Bagaimana kalau kamu ikut aku? Kematian Hyuki akan seperti tembok, menghalangi kamu dan Liu Huo. Di hati Liu Huo juga pasti ada bekasnya. Kamu bilang kamu dan anak harus terus hidup. Aku sebagai ayah kandung anak. Bukankah aku pilihan terbaikmu? Kamu mau pergi kemana? Proyekku ini hampir selesai. Kantor pusat memindahkanku kembali ke Amerika. Aku akan terus tinggal di luar negeri. Oh iya? Ini. Kalung yang dulu kamu berikan padaku. Yang juga pernah menjadi kalung favoritku. Aku selalu membawanya bersamaku. Ingin mencari kesempatan untuk mengembalikannya padamu. Xiang Hui ketika suatu hubungan menjadi masa lalu. Itu adalah sebuah pengalaman. Ayo. Kembalikan padamu. Semoga kamu membawanya. Dan menemukan kebahagiaanmu sendiri. Kamu tidak perlu buru-buru menjawabku. Aku bisa menunggu. Xiang Hui. Jangan bicara lagi, cepat pulanglah. Xiao Xiao sedang menunggumu.